Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Roma Priani dengan NIM B10312011140. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan membahas materi tentang prosedur kerja dan strategi implementasi Big Data, di mana untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisis Big Data. Baiklah, yang pertama yaitu ada konsep prosedur kerja dan sistem kerja dalam implementasi Big Data. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu prosedur kerja, tata cara kerja, dan sistem kerja. Prosedur kerja merupakan suatu rangkaian dari tata kerja dalam proses implementasi Big Data yang saling berhubungan satu sama lain, yang dimana memperlihatkan adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Tata cara kerja merupakan suatu cara dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan dalam mengimplementasikan Big Data sebagai solusi dalam penyelesaian sebuah fenomena dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia seefisien mungkin. Sedangkan sistem kerja merupakan rangkaian antara tata kerja dan prosedur kerja yang dapat membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka pelaksanaan suatu bidang pekerjaan. Selanjutnya, terdapat 3 manfaat dari ketiga konsep prosedur kerja dan sistem kerja dalam implementasi Big Data. Yang pertama yaitu sebagai pola kerja yang dapat menjabarkan tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijaksanaan dalam kegiatan pelaksanaan implementasi Big Data. Yang kedua, sebagai standarisasi dan pengendalian dalam proses implementasi Big Data setepat-tepatnya. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi para pelaksana implementasi Big Data atau semua pihak yang berkepentingan agar terlaksananya proses implementasi Big Data. Selanjutnya ada asas dalam penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dalam proses implementasi Big Data. Yang pertama yaitu tertulis dan disusun secara sistematis serta dituangkan dalam bentuk manual. Yang kedua, ditinjau dan dievaluasi kembali secara periodik. Yang ketiga, diselaraskan dengan kebijaksanaan manajemen database yang berlaku. Yang keempat, dikomunikasikan atau diinformasikan secara sistematis kepada semua petugas yang terlibat. Yang terakhir, memberikan dorongan kepada pelaksanaan kegiatan implementasi Big Data secara efisien. Selanjutnya yaitu ada prosedur kerja dalam implementasi Big Data. Terdapat 3 prosedur kerja dalam Big Data, yaitu yang pertama integrasi data. Integrasi data merupakan proses menggabungkan atau menyatukan 2 atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data atau data warehouse. Contoh dari integrasi data ini, pengumpulan data berupa komentar konsumen di ruang publik, data foto-foto konsumen dengan produk di media sosial, atau bahkan traffic di laman website dan media sosial. Yang kedua, ada manage. Manage adalah bagaimana cara kita mengolah atau mengatur data tersebut dengan benar. Faktor terpenting yang tidak bisa dilupakan adalah cara menyimpan data tersebut. Pilihannya memang sangat banyak, tapi bagi yang memiliki dana terbatas, tentu cloud storage merupakan salah satu solusinya. Yang ketiga ada analisis data. Analisis data merupakan suatu proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna sehingga data tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu masalah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mengimplementasikan Big Data. Yang pertama, pastikan ada masalah yang memang ingin dipecahkan dengan Big Data. Yang kedua, ada data yang dianalisis sehingga memberikan solusi dari masalah yang akan dipecahkan. Ketiga, ada data analis dan domain expert yang akan membantu dalam proses implementasi dan pemanfaatan hasil dari Big Data. Selanjutnya, sesuaikan solusi yang dicari dengan kemampuan finansial.
terakhir, dari waktu ke waktu revisi proses analisis tadi dengan data analis dan domain expert untuk mengatur jika ada perubahan dari data yang dimiliki. Selanjutnya ada 5 prosedur kerja agar implementasi Big Data tidak sia-sia. Yang pertama yaitu tetapkan strategi yang ingin digunakan untuk Big Data. Yang kedua, identifikasi dari mana sumber data berasal. Yang ketiga, akses, kelola, dan simpan data. Yang keempat, lakukan analisis data. Yang terakhir, mengambil keputusan setelah mendapatkan hasil analisis data. Selanjutnya, terdapat peran implementasi Big Data. Yang pertama, sebagai pengembangan produk. Perusahaan-perusahaan seperti Netflix sudah memanfaatkan Big Data untuk mengantisipasi permintaan konsumen. Dengan Big Data, Netflix mampu membuat prediksi untuk produk dan layanan terbaru mereka berdasarkan input data yang telah didapatkan sebelumnya. Selain itu, ada pula perusahaan konvensional seperti P&G yang juga telah memanfaatkan Big Data dan analisisnya untuk melakukan pengembangan produk. Perusahaan P&G memanfaatkan fokus group, media sosial, uji coba pasar yang digunakan untuk kemudian dianalisis menjadi strategi baru dalam produksi dan peluncuran produk terbarunya. Yang kedua ada prediksi dalam maintenance. Bukti ini sangat berguna yang dimanfaatkan oleh perusahaan yang bergerak di industri manufaktur. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya memiliki ratusan dan bahkan ribuan alat dari berbagai vendor dengan tahun pembuatan yang beragam. Masing-masing alat bekerja setiap hari tanpa henti dengan proses yang berbeda-beda. Dan dari sinilah kemudian biasa didapatkan jutaan data yang bisa dikumpulkan dan dianalisis untuk diprediksi kegagalan mekanis yang mungkin akan timbul pada setiap alat yang digunakan. Dan dengan cara ini, perusahaan bisa melakukan maintenance alat dengan cara yang tepat dan efisien. Yang ketiga ada customer experience sebagai salah satu strategi marketing. Di zaman dahulu, untuk mengumpulkan pengalaman pelanggan, biasanya menggunakan survei dengan sampel sedikit. Big Data memungkinkan perusahaan mengumpulkan sudut pandang konsumen secara lebih luas dan menyeluruh. Dengan memiliki Big Data sebagai input, sebuah perusahaan akan mampu memberikan produk yang lebih dipersonalisasi dan mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin akan ditimbulkan dari setiap produk yang diluncurkan. Yang keempat, ada keamanan siber atau cyber security. Dengan Big Data, seorang ahli keamanan siber mampu menilai pola-pola yang mungkin digunakan dalam penipuan siber. Sama seperti beberapa fungsi sebelumnya, input data yang tinggi membuat seorang ahli keamanan siber bekerja lebih efisien dan cepat dalam hal mengantisipasi serangan. Yang kelima ada sebagai machine learning. Dengan teknologi ini, manusia mampu membuat mesin yang bisa belajar dengan sendirinya. Diperlukannya Big Data karena machine learning membutuhkan input berupa data yang besar. Keberadaan Big Data membuat hal ini menjadi mungkin. Sebelum adanya Big Data, sulit untuk membuat model machine learning karena input data yang terlalu sedikit. Yang keenam yaitu efisiensi operasional. Bila sebuah perusahaan sudah memanfaatkan teknologi Big Data dengan benar, maka dipastikan manajemen dan operasional hariannya akan lebih efisien. Dengan input data yang besar, perusahaan mampu membuat permodalan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya dalam produksi barang, marketing, hingga ketika meluncurkan produk baru. Selanjutnya ada strategi keberhasilan implementasi Big Data. Yang pertama pada bidang kesehatan. Setiap klinik, puskesmas maupun rumah sakit biasanya menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasiennya. Hal ini membuat data yang dikirimkan ke dinas kesehatan juga akan berbeda tergantung jenis software yang digunakan. Dengan penerapan Big Data ini, semua informasi yang didapatkan akan dapat terpusat sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk bisa mengetahui seperti apa kesehatan produk yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya pada bidang agrikultur. Dalam bidang ini
akan dilakukan riset di lahan pertanian dengan mengambil foto yang berhubungan dengan kualitas tanah, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan sebagainya. Dan kemudian data tersebut akan di-entry ke dalam big data dan dianalisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membantu para petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, pada bidang pajak. Big data dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat akan wajib pajak masih sangat kurang, dan dengan mengimplementasikan big data ini, Dirjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki. Dan data lainnya yang bisa diambil oleh big data ini yaitu jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank dan juga jenis pajak yang belum maupun sudah dibayar. Semuanya akan bisa ditampilkan dalam satu data. Dirjen akan mudah dalam mengecek apakah sudah membayar pajak atau belum. Selanjutnya, pada bidang transportasi. Big data juga diterapkan dalam bidang transportasi. Kemacetan sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan di kota-kota besar Indonesia. Dan dengan adanya data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan warga kota, bisa dilakukan konversi menjadi kecepatan, percepatan, dan juga durasi berhenti. Selain itu, juga dilakukan konversi yang lainnya. Data konversi tersebut dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk berkendara dan waktu buruk di perjalanan kepada masyarakat. Baiklah, sekian pembahasan materi mengenai prosedur kerja dan strategi implementasi big data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.